Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yopi Zuriansa di channel aku Ruang Misteri. Di channel ini aku akan menceritakan kisah-kisah misteri yang pastinya membuat hari-hari kalian semakin mencekam. Penasaran dengan cerita apa kali ini yang aku akan ceritakan? Yuk langsung kita tonton di video kali ini. Cerita ini menceritakan seorang wanita yang telah melakukan praktek ilmu hitam. Ia melakukan pesugihan agar usaha warungnya menjadi ramai. Ia tidak sadar bahwa apa yang telah ia lakukan akan berdampak pada kehidupannya. Penasaran apa yang akan ia hadapi setelah melakukan ritual ini? Langsung saja kita bahas di ceritanya. Di Jalan Pantura ini terdapat sebuah warung yang sudah dibuka puluhan tahun. Pengunjungnya sangat ramai sekali sehingga warung ini dikenal oleh para pemudik, bahkan para sopir-sopir yang mengirim barang dari Jakarta menuju ke Pulau Jawa sering sekali mampir di tempat ini. Nah, warung ini dimiliki oleh Mbok Sumi, wanita berusia sekitar 50 tahunan. Meskipun warung ini terlihat ramai, warga sekitar dan para pemudik mengenal warung ini sering mematok harga yang sangat tinggi. Bahkan untuk satu gelas teh hangat saja bisa dihargai sebesar Rp15.000. Banyak sekali para pengunjung yang mengeluh dengan harga yang dipatok oleh warung Mbok Sumi ini. Tetapi karena parkir yang cukup luas dan area istirahat yang cukup nyaman, akhirnya mau tidak mau mereka memilih warung ini sebagai tempat istirahat untuk menghilangkan rasa letih dan jenuh pada saat mudik ke kampung halaman mereka. Tidak jauh dari warung Mbok Sumi, ada sebuah warung baru yang baru saja dibuka yang dimiliki oleh Bu Yuli. Bu Yuli ini karakternya orangnya yang sangat ramah dan ia juga memberikan harga yang cukup murah sehingga membuat Mbok Sumi merasa tersaingi dan merasa tidak senang dengan kehadiran warung Bu Yuli. Seiring berjalannya waktu, warung Bu Yuli semakin hari semakin berkembang. Para pengunjung yang dulunya datang ke warung Mbok Sumi hanya untuk beristirahat akhirnya pindah ke warung Bu Yuli. Karena warung Bu Yuli lebih bersahabat secara harga dan pelayanan pun sangat ramah sekali. Sebaliknya warung Mbok Sumi semakin hari semakin sepi. Yang dulunya ia bisa menghabiskan beras 20-30 kilo beras, sekarang 5 kilo beras pun tidak habis dalam sehari. Sifat iri dengki Mbok Sumi semakin menjadi-jadi, sehingga ia sering membuat fitnah-fitnah terhadap warungnya Bu Yuli. Ia sering berkata kepada para pengunjungnya, "Jangan pernah Pak makan di warung Bu Yuli. Warung Bu Yuli itu loh ada penglarisnya sehingga warungnya bisa ramai seperti sekarang ini. Saya pun sering diganggu. Dulu warung saya ini ramai Pak. Semenjak ada Bu Yuli warung saya semakin sepi. Saya yakin warung saya ini diganggu oleh ilmu-ilmu hitam dari dukunnya Bu Yuli." Nah, suatu saat pada saat Mbok Sumi ingin membuat berita-berita bohong tentang warung Bu Yuli, ia bercerita kepada seorang pria yang sedang berkunjung di warungnya Mbok Sumi. Ia berkata, "Pak, tahu nggak warung di depan yang ramai itu? Itu warung itu melakukan pesugihan Pak. Jadi kalau mau makan di sana hati-hati ya Pak. Jangan pernah makan di sana. Di sana karena ada pesugihannya, karena itu warungnya bisa ramai seperti sekarang ini." Nah, mendengar hal itu, bapak itu hanya tersenyum saja. Lalu ia berkata, "Bu, kalau memang warung itu ada pengelarisannya, kenapa ibu tidak melakukan hal yang sama sehingga warung ibu bisa terlihat ramai?" Nah, mendengar itu akhirnya Mbok Sumi tertarik lalu bertanya kepada bapak itu, "Pak, memang bapak punya kenalan Kak dukun yang bisa membuat warung saya bisa ramai kembali?" Nah, setelah melakukan obrolan cukup panjang, akhirnya bapak tersebut memberikan sebuah alamat dan nomor telepon untuk melakukan ritual pengelarisan sehingga warungnya bisa ramai kembali seperti dulu. Tapi Mbok Sumi tidak cukup sampai di situ. Ia ingin usaha Bu Yuli itu segera tutup dan ia tidak memiliki pesaing lain selain dirinya. Setelah mendapatkan alamat dan nomor telepon, akhirnya Mbok Sumi mencoba menghubungi dukun tersebut. Setelah diangkat, ia bercerita, "Pak, saya ingin usaha saya ramai. Saya ingin meminta bantuan Bapak untuk memberikan ilmu pengelarisan
agar usaha saya kembali ramai seperti dulu. Dan juga saya ingin pesaing saya, warung Bu Yuli, bisa tutup total, karena saya tidak mau ada pesaing yang membuka warung di dekat tempat saya berjualan. Nah, setelah mengobrol beberapa saat, akhirnya dukun tersebut mau membantu Mbok Sumi. Tapi Mbok Sumi harus mempersiapkan syarat-syarat ritualnya, yaitu dupa dan ayam cemani sebagai syarat untuk melakukan ritual. Setelah itu, akhirnya Mbok Sumi berangkatlah ke tempat dukun tersebut. Nah, kebetulan jarak rumah Mbok Sumi ke rumah dukun tersebut cukup jauh, memerlukan waktu 4 jam perjalanan. Akhirnya Mbok Sumi pada pagi-pagi hari sudah berangkat menuju ke tempat praktek dukun itu. Nah, setelah sampai di tempat praktek dukun ini lalu berkata kepada Mbok Sumi, meyakinkan bahwa kalau ibu benar-benar ingin melakukan ritual ini, ibu harus memenuhi beberapa syarat yang harus ibu penuhi. Yang pertama syaratnya ialah ibu harus menyiapkan setiap malam sesajen untuk makhluk-makhluk gaib yang melakukan perjanjian dengan ibu ini. Mendengar hal itu, Mbok Sumi hanya mengiyakan saja. Ia tidak mempedulikan resikonya. Ia hanya ingin usahanya kembali ramai seperti dulu lagi. Jika ibu melanggar perjanjian ini, nyawa ibu sebagai taruhannya. Mbok Sumi hanya mengiyakan dan akhirnya ritual ini segera dilakukan. Setelah ritual ini selesai dilakukan, akhirnya dukun tersebut berkata kembali kepada Mbok Sumi, "Bu, kira-kira apa lagi yang ibu butuhkan?" Mbok Sumi berkata, "Aku hanya ingin pesaingku Bu Yuli segera tutup dan usahanya segera hancur." Akhirnya dukun tersebut mengeluarkanlah 2 bungkusan. Yang pertama bungkusan isi tanah berbungkus kain putih, dan kedua bungkusan ia tidak tahu apa namanya, dibungkus hanya dengan kain hitam. Dukun itu berpesan, jika sampai di rumah nanti, tanah ini ibu tebarkan di halaman tempat pesaing ibu berjualan, dan juga bungkusan hitam ini ibu tanam di halaman tersebut. Nah, pada malam hari sekitar pukul 12 malam, Mbok Sumi melihat area sekitar. Ia melihat suasana sudah sangat sepi. Tidak ada lagi orang yang berlalu lalang. Akhirnya Mbok Sumi mendatangi warungnya Bu Yuli, lalu ia menebarkan tanah kuburan tadi. Dan ia menanamkan bungkusan hitam tadi di pojokan warungnya Bu Yuli. Setelah itu, ia kembali ke warung tersebut. Lalu ia menyalakan sebuah dupa dan menyiapkan darah ayam cemani sebagai ritual, memulai ritual pengelarisannya. Nah, selang 15 menit setelah ia melakukan ritual membakar dupa tadi, Mbok Sumi mendengar suara panci yang terjatuh. Ia pada saat itu berada di tempat ia sering berjualan sambil menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan berjualan besok. Lambat-lambat ia berjalan menuju ke arah dapur. Betapa kagetnya Mbok Sumi melihat sosok bayangan putih seperti pocong. Wajahnya sudah membusuk dan lidahnya menjulur keluar. Dan air liurnya menetes persis ke dalam panci tempat Mbok Sumi biasa memasak. Mbok Sumi hanya terdiam terpaku. Kakinya kaku untuk berlari, tapi ia sadar bahwa makhluk inilah yang akan membantu ia melakukan pengelarisan. Akhirnya Mbok Sumi memberanikan diri meninggalkan dapur menuju kembali ke tempat ia berjualan. Ketika ia berjalan, ia lebih dikagetkan lagi. Di sana ada sosok wanita berpakaian putih yang sedang menjilat-jilati piring yang biasa ia gunakan untuk berjualan. Ia hampir pingsan melihat wanita tersebut, tapi karena rasa iri dengki dan ingin usahanya segera ramai, ia mengabaikan hal-hal tersebut. Pada malam itu, Mbok Sumi benar-benar dihantui rasa ketakutan. Nah, pada pagi harinya, ketika Mbok Sumi baru saja membuka warung tersebut, pengunjung sudah mulai mendatangi warungnya satu persatu. Ketika itu, ia bahkan tidak menyangka hari itu warungnya benar-benar ramai sekali. Yang seharusnya ia hanya memasak 5 kilo beras, pada hari itu ia harus memasak sampai 20 kilo beras. Karena pengunjungnya sangat-sangat ramai, entah dari mana pengunjung itu bisa datang. Pada hari itu, warung Mbok Sumi benar-benar ramai sekali. Tapi malah sebaliknya, warung Bu Yuli terasa sepi sekali. Hanya 1-2 orang saja yang berkunjung ke warung tersebut. Ketika itu, Bu Yuli yang berjaga di warungnya berkata,
"Ah, kok hari ini sepi sekali ya? Biasanya jam 12 siang itu sudah padat sekali pengunjung, tapi sampai jam 3 sore lauk pauknya masih penuh di etalase jualannya." Tapi Bu Yuli hanya berpikir positif, namanya juga jualan pasti kadang ramai kadang sepi. Tapi ketika ia melihat toko Mbok Sumi, warung Mbok Sumi pada hari itu benar-benar ramai, mungkin sudah rezekinya. Hari-hari berlalu, warung Bu Yuli semakin hari semakin sepi saja. Ia sering sekali merugi. Ia merasa ada hal yang aneh pada warungnya. Lauk pauknya yang baru dimasak sudah basi. Dan ia sering melihat nasi yang di dalam rice cooker yang hangat tiba-tiba basi. Bu Yuli sering sekali bolak-balik hanya memasak nasi. Akhirnya ia merasa mungkin fasilitasku kurang menarik. Akhirnya Bu Yuli mulai memperbaiki beberapa tempat untuk menarik pengunjung. Tapi usaha yang dilakukan Bu Yuli hanya sia-sia saja. Tidak ada peningkatan pengunjung sama sekali di warungnya. Nah, pada suatu ketika ada beberapa orang yang ingin mampir ke warung Bu Yuli. Ketika ia sampai di pintu warungnya, tiba-tiba orang itu terasa kaget seperti melihat sosok makhluk yang menyeramkan. Tiba-tiba orang tersebut mundur dan pergi dari ruang tersebut. Melihat hal itu, Bu Yuli merasa aneh. Kok orang yang sudah datang ke warungnya tiba-tiba pergi dan beralih ke warung Mbok Sumi? Melihat itu, Bu Yuli semakin hari semakin curiga. Ada apa sih di balik sepinya warungku ini? Apa ada sesuatu yang mengganggu para konsumenku untuk datang ke warungku? Nah, pada hari itu kebetulan warung Bu Yuli didatangi oleh pelanggan lamanya yang sudah lama sekali tidak datang ke warung Bu Yuli. Dia adalah seorang sopir yang sering melewati jalur tersebut. Lalu sopir berkata ke Bu Yuli, "Bu, kok warungnya sekarang sering tutup ya? Padahal aku sering loh mau mampir ke sini hanya sekedar untuk makan dan ngopi." Lalu Bu Yuli berkata, "Ah, tidak Pak, aku selalu buka kok setiap hari. Masa sih tutup? Aku nggak pernah tutup kok. Aku selalu buka warungku." "Ah, enggak Bu, tanya temanku kalau nggak percaya." Temannya lalu berkata, "Iya Bu, saya dengan ini mau datang ke sini, mau ngopi, mau makan. Ternyata setelah mampir ke sini, ternyata warung Bu Yuli tutup. Akhirnya kami datang ke warung Mbok Sumi." Mendengar hal itu, Bu Yuli benar-benar kaget. Pasti ada sesuatu yang mengganggu warungku ini. Nah, melihat kejadian itu, akhirnya Bu Yuli disarankan oleh salah satu kerabatnya untuk mencari orang pintar yang lebih memahami hal-hal gaib seperti ini. Terpaksa akhirnya Bu Yuli mendatangi salah satu pengasuh pondok pesantren tempat anaknya melakukan pendidikan. Lalu ia berkeluh kesah dan menceritakanlah kepada pengelola pondok tersebut. Ia berkata, yang menceritakan bahwa kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di warungnya, mulai nasi yang basi, lauk yang basi, terus pengunjung yang melihat warungnya sering tutup padahal warungnya sering terbuka, dan tiba-tiba pengunjung yang datang tiba-tiba pergi, dan ia lalu menceritakan hal tersebut kepada pengasuh tersebut. Nah, akhirnya setelah melakukan penerawangan, akhirnya pengasuh tersebut berkata, memang ada yang mengganggu warung ibu. Ada sesosok makhluk hitam tinggi yang berdiri tepat di pintu warung ibu, sehingga orang-orang yang mau masuk ke sana tidak jadi masuk ke warung tersebut. Dan orang tersebut menebarkan tanah kuburan di halaman warung tersebut dan menanamkan sesuatu di salah satu tempat di warung ibu. Nah, beberapa pengunjung yang mengerti seperti anak indiku sering sekali melihat dua sosok, wanita berambut panjang berpakaian putih dan sosok pocong yang berdiri di warungnya. Yang pocong sering meneteskan air liurnya ke dalam lauk-lauk yang dimasak oleh Bu Sumi, sedangkan yang wanita itu ia melihat menjilat-jilati piringnya. Jadi orang-orang yang mengerti sering sekali tidak jadi makan di warung Bu Sumi. Nah, akhirnya cerita ini mulai menyebar ke masyarakat sekitar bahwa warung Mbok Sumi ini telah melakukan pengelarisan. Nah, setelah menceritakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi kepada salah satu pengasuh pondok pesantren tadi, akhirnya Bu Yuli berinisiatif untuk melakukan ruqyah pembersihan dari sihir-sihir jahat. Tidak lama kemudian ditemukanlah bungkusan hitam yang ditanam oleh Mbok Sumi di halaman warungnya Bu Yuli tadi.
Nah, setelah bungkusan tadi ditemukan, akhirnya bungkusan tadi dibakar, dan setelah kejadian itu warung Bu Yuli mulai berangsur-angsur mulai ada pengunjungnya ke sana. Nah, pada suatu ketika Mbok Sumi dihubungi oleh kerabatnya yang ada di kampung mengabarkan bahwa orang tuanya saat ini sedang mengalami sakit keras. Akhirnya Mbok Sumi diharapkan hadir untuk membesuk orang tuanya tadi, melihat orang tuanya. Nah, pada saat ini Mbok Sumi benar-benar gelisah, hatinya gundah gulana. Ia berpikir kalau ia pulang kampung, siapa yang akan menyiapkan sesajen untuk makhluk-makhluk gaib ini. Karena ia khawatir kalau sesajen ini tidak disiapkan, maka ia akan berdampak pada usahanya dan nyawanya sendiri. Nah, dengan perasaan yang gelisah, akhirnya Mbok Sumi memutuskan untuk pergi mengunjungi kedua orang tuanya yang ada di kampung. Mbok Sumi berpikir bahwa mungkin 1-2 hari tidak disiapkan sesajen gak ada masalah. Akhirnya Mbok Sumi memutuskan untuk berangkat mengunjungi orang tuanya. Nah, setelah sampai di kampungnya, ketika ia menjenguk orang tuanya, pada malam harinya Mbok Sumi didatangi 2 makhluk tadi, sesosok pocong dan wanita berambut panjang berpakaian putih. Pocong itu lalu berkata, "Kamu telah melanggar janjimu. Kami telah melakukan apa yang kamu pinta, tapi kamu telah melanggar yang telah kamu janjikan kepada kami. Maka dari itu kami akan menarik seluruh hartamu dan kekayaanmu karena kau telah melanggar janjimu." Mbok Sumi pada malam itu ketakutan dan meminta maaf. "Aku meminta maaf, tolong maafkan aku. Aku akan segera melakukan sesajen untuk kalian." Tapi semua itu sudah terlambat. Sosok itu sudah marah dan akhirnya sosok itu pun menghilang pada malam itu. Setelah kejadian itu, akhirnya Mbok Sumi sering sekali diteror oleh 2 makhluk ini. Makhluk ini sering mengancam, menakut-nakuti, tetapi Mbok Sumi sering ketakutan dan setiap malam ia selalu menyiapkan sesajen yang selalu ia siapkan. Tetapi makhluk ini tidak menggubris sama sekali. Mbok Sumi setiap malam hampir ditakut-takuti, bahkan kejiwaannya hampir terganggu. Bahkan usahanya yang dulu ramai semakin hari semakin sepi, bahkan pernah beberapa hari tidak ada sama sekali yang berkunjung ke warung tersebut. Justru yang dulu lauknya Bu Yuli sering basi itu kembali kepada warung Mbok Sumi. Lauk-lauknya semua pada basi dan tidak ada pengunjung sama sekali. Usaha yang ramai sekarang sepi dan usaha Mbok Sumi hampir bangkrut. Nah, setelah teror ini terjadi secara terus-menerus, pihak keluarga sering sekali melihat Mbok Sumi yang berteriak dengan sendirinya. Ia hampir gila dan keluarga sendiri memutuskan untuk menutup warung ini selamanya karena kondisi Mbok Sumi yang sudah tidak bisa lagi memasak dan menjalankan warungnya. Dan ketika itu pihak keluarga memutuskan untuk membawa Mbok Sumi ke rumah sakit jiwa. Dan beginilah akhir cerita dari pesugihan warung Mbok Sumi ini. Jadi bagi kalian yang ingin melakukan ritual-ritual seperti ini, jangan pernah kalian lakukan karena ini akan mendapatkan efek panjang bagi kalian dan keluarga kalian. Terima kasih guys, inilah akhir ceritanya. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Dan aku ingatkan sekali lagi, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen di bawah ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.